Ya semoga tahun depan makin banyak lah anak SI yang mencoba opportunity untuk diinkubasi pendanaan ini gitu. Karena kalau menurutku sih cobalah untuk di tahun pertama tahun kedua untuk kayak untuk men-trigger diri untuk coba cari ide yang bisa dibisniskan lah untuk bikin startup terus segala macam. Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya HMSI. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi siapapun yang menonton podcast ini. Dan di sini selamat datang kembali di episode selanjutnya dari HMSI Connect. Nah, kemarin nih kita sudah ada narasumber ya yang kita ajak. Dan sekarang tentunya kita ada narasumber lainnya. Tentunya nggak kalah seru untuk ceritanya dan juga pengalamannya guys. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya, aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Burhan Setia Rashid dan aku di sini bakal jadi anchor dari HMSI Connect episode kali ini guys. Mungkin selanjutnya nih bisa kita sambut ya dari narasumber kita. Untuk Mas Adit, kami silakan untuk memperkenalkan diri. Ini formatnya gimana? Oke, boleh bebas Mas. Mungkin kayak biasa aja bisa kayak mungkin nama, asal, mungkin kesibukan Mas. Nah itu yang paling penting di kesibukan itu tadi. Oke. Nama, asal, kesibukan. Halo semua, kenalin nama aku Iputu Adita Pratama Manggung Purnama. Lumayan panjang memang. Tapi bisa dipanggil singkatnya Adit. Kalau dari nama sebenarnya bisa kelihatan asalnya itu dari Bali. Cuma bukan berarti orang yang namanya itu ada Putu Gede itu asli dari Bali gitu. Karena ada beberapa yang tinggal di Jawa juga gitu, besarnya nggak di Bali. Terus juga aku angkatan Visanara 037. Buat kesibukan sekarang lagi intern jalan mau setahun di bulan Februari tahun depan gitu. Jadi kebetulan juga penempatannya di Surabaya, jadi masih bisa ikut kegiatan-kegiatan di Hima gitu, salah satunya dari HMSI Connect ini. Terus apalagi ya, fun fact mungkin perlu. Boleh Mas. Mungkin fun fact, mungkin aku jadi orang Bali pertama yang ngisi acara HMSI Connect ya. Kayak kemarin Bener banget itu Mas. bukan dari orang Bali gitu, jadi aku merasa bangga juga gitu bisa mengisi agendanya dari Extra Affair ya. Ya, Makanya. betul. Oke. Nah itu dia guys, jadi tadi sempat di-mention ya bahwa Mas Adit ini emang lagi intern ya Mas ya? Betul. Nah itu mungkin yang bisa kita ulik nih di sini dari silakan nonton sampai akhir guys untuk podcast kali ini. Nah untuk fun fact tadi bener sih, kita emang baru mulai juga untuk HMSI Connect ini dan makasih banyak untuk Mas Adit udah mau bergabung, udah mau ikut serta dalam kegiatan HMSI Connect ini. Oke, mungkin boleh masuk ke tanya jawab ini Mas langsung. Oh boleh. Udah siap kok. Kayaknya. Udah persiapan juga Mas ya tadi. Siap. Oke. Oh sebelumnya kalau boleh tahu tadi Mas Adit berarti di sini baru pulang dari internet tadi ya Mas ya? Betul banget. Ya rutinitasku sekarang beda ya, waktu kuliah kayak masih bisa sela-sela. Memang pernah ngalamin kayak sehari itu bisa 4-5 matkul gitu. Cuma kayak nggak intens banget seharian di kelas kan. Nah ini sekarang menghadapi kondisi harus full di satu ruangan gitu dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Jadi memang benar-benar melelahkan gitu. Tapi apa sih yang nggak buat Hima gitu. Jadi aku masih berusaha yang maksimal gitu jika memang diperlukan buat mengisi acara gitu. Salah satunya di HMSI Connect ini gitu. Oke. Makasih banyak Mas sudah hadir di sini juga. Dan oke, mungkin itu kita sebenarnya ada beberapa section sih Mas untuk kita bahas-bahasnya. Dan nanti tentunya kita ada section untuk tanya jawab untuk karir Mas Adit sendiri. Mungkin pertama-tama nih, sebelum kita masuk tentunya kita mau tahu kehidupan Mas Adit ketika dulu memilih sistem informasi itu Mas. Nah kalau boleh tahu nih, dulu tuh Mas Adit pas milih siswa ITS gitu, kira-kira tuh ada alasan detailnya nggak kenapa gitu Mas kalau boleh tahu? Oke, ini pertanyaan lumayan bikin aku jadi dijawab juga ya, karena kapan ya pertama kali dapat pertanyaan itu waktu zaman kader ya. Aku di kader 2023. Terus berlanjut juga kemarin sempat ngisi kontennya HMSI Spasi juga gitu dari IM, juga bahasannya juga soal alasan masuk SI gitu. Dari dulu sampai sekarang aku merasa masuk SI itu sebuah kebetulan yang nggak disengaja gitu, karena aku tuh nggak merencanakan banget nargetin mungkin dari kelas 10, kelas 11 gitu bakal ngambil jurusan IT. Itu semua bener-bener spontan dilakuinnya waktu di zaman aku masih kelas 12 ya. Waktu itu
pandemi juga gitu. Kebetulan pandemi terus yang hits tuh dari jurusan-jurusan IT gitu. Cuma sayangnya waktu aku SMA aku rumpunnya MIPA ya. Jadi kayak merasa nggak terlalu ngerti IT banget gitu. Masih ada rasa insecure-nya gitu. Jadi cuma merasa yakin juga gitu kalau misalnya ada jurusan IT yang ramah buat orang-orang yang kayak aku gitu, yang nggak terlalu ngerti-ngerti buat IT. Dan kemarin tuh nemu-nemu di pemberitaan itu, oh ternyata sistem informasi lumayan bisa lah buat teman-teman yang belum begitu ngerti soal IT dan pengen coba nyemplung ke dalamnya gitu. Dan hasil kemarin kebetulan juga sempat dapat eligible untuk SNMPTN gitu. Waktu zaman 2021 tuh masih bisa sih SNMPTN gitu. Jadi aku coba iseng lah daftar ITS, cuma sebenarnya nggak terlalu berharap banget dapet gitu, karena cuma pengen manfaatin aja gitu slotnya dari SNMPTN itu, karena sayang kalau nggak dipakai gitu. Dan ternyata syukurnya dapet gitu kemarin. Nah mungkin kalau kenapa exactly milih ITS itu sebenarnya juga karena aku bukan berarti kayak jurusan IT terutama Sistor itu nggak ada di Bali gitu. Di UNED tuh sebenarnya ada, cuma aku tuh sangat-sangat menilai yang namanya akreditasi ya. Sayangnya IT di Bali itu kampus-kampusnya tuh masih kurang oke gitu. Dan aku coba cari yang paling dekat itu ternyata harus nyebrang ke Jawa gitu, ke Surabaya, tepatnya di ITS gitu. Cuma sampai detik ini aku nggak menyesal gitu buat milih ITS sebagai pilihan pertama kemarin di SNMPTN satu-satunya gitu. Jadi aku nggak milih pilihan kedua, benar-benar langsung targetin SITS gitu. Berarti wah cocok ya Mas ya pas nyoba masuk gitu kan, apa sudah menjalani ternyata cocok ya Mas selama dijalani itu. Aku sebenarnya jatuh banget ya buat Oke, Mas. bisa survei kuliah selama 8 semester. Bukan berarti kayak jurusan lain itu nggak seberat. Sebenarnya kalau secara perbandingan itu kalau mau bandingin ke yang teknik banget tuh sebenarnya justru mereka lebih berat gitu. Cuma adalah kayak kita nggak bisa menyamaratakan orang itu punya beban itu dipikulnya sama rata gitu. Aku juga pernah merasakan momen terberat juga gitu di SI gitu. Ini perlu diceritain nggak momen terberat? Kalau misalnya oke, apakah aman? Oh, aman kok. Sebenarnya- Aku rasa juga Iya. anak SI juga sebagian besar juga ngerasain hal yang sama gitu. Pernah merasakan kayak pusing gitu mikirin harus fokusnya kemana gitu. Soalnya S itu kan Iya. kita belajarnya lumayan luas ya. Ya sebenarnya Abangnya gitu ya. lingkupnya kan memang dari bisnis sama IT gitu. Cuma dari bisnis IT itu bakal ada cabang-cabangnya lagi. Nah, milih cabang-cabang yang spesifik itu kemana itu yang akhirnya menimbulkan banyak kebimbangan dan kerisauan lah di hati-hati teman-teman angkatanku juga gitu. Termasuk aku pula gitu. Baru ngerasainnya tuh di semester 2, semester 3 itu. Karena kan udah berapa matkul kita dapetin gitu. Yang berbau SI dan IT itu udah berapa kita dapet gitu. Dan akhirnya kemarin malah pengen nyemplungnya itu malah ke non IT-nya gitu atau desainnya gitu. Jadi kemarin tuh benar-benar kayak nggak nyangka gitu kok malah milih ke desain waktu awal-awal mencoba buat fokus gitu. Desainnya tuh lebih tepatnya tuh ke UI UX gitu. Karena memang kalau dipikir-pikir desain itu gampang lah buat dipelajari. Aku nggak bilang segampang itu buat mempelajari terutama UI UX ya. Tapi setidaknya di antara rumpun desain itu graphic design, terus UI UX, terus mungkin kayak ada videografi juga. Aku berpikir kalau UI UX itu masih ramah buat orang-orang yang merasa kalau dia tuh nggak punya bakat gambar atau nggak punya bakat untuk gambar digital juga gitu, pakai pen tab gitu, atau keterbatasan alat itu masih ketolong dengan UI UX itu. Aku tuh kemarin langsung nyemplung itu pakai Figma gitu. Jadi benar-benar dan syukurnya juga ketolong dengan ajakan teman juga gitu untuk ikut IC 2023 kemarin langsung ditarik jadi staf ahlinya di webdev gitu dan langsung ngehandle project yang lumayan besar juga gitu. Ngerjain landing page untuk Bionic gitu. Itu aku benar-benar first time fokus bikin UI UX tuh dari kepanitiaannya IC itu. Oke. Jadi benar-benar kayak dan kebetulan kemarin kadifnya buat UI UX itu dari Mbak Maul itu, Maulidia Melani gitu. Itu benar-benar orangnya lumayan yang sangat-sangat mempressure gitu. Dia nggak terlalu peduli kamu tuh udah jago apa enggak. Yang penting itu kamu tuh bisa mencapai apa yang diekspektasikan dia gitu. Jadi posisiku kemarin tuh lumayan berat gitu karena aku benar-benar baru belajar UI UX juga gitu, baru menekuni gitu. Jadi banyak yang dia sampaikan itu aku nggak terlalu ngerti, kayak dia bahas soal tipografi, bahas soal desain sistem, bahas soal mood board segala macam, itu hal-hal yang benar-benar baru gitu. Cuma mungkin
eh, kayak orang-orang itu bakal gampangnya itu menyerahnya tuh ketika menghadapi tantangan di awal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita itu bisa lebih kuat untuk bertahan gitu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu, itu niscaya lah kita pasti bisa berhasil gitu. Dan itu sebenarnya berhubungan dengan mindset gitu. Betul. Gitu sih. Ya, jadi berarti Mas Adit ini pas tadi masuk IC ya Mas ya, IT Dev ya berarti ya? Bener. Itu berarti kayak baru pertama kali megang project yang semacam itu, atau sebelumnya sebenarnya pernah ada mungkin pengalaman kecil gitu Mas? Jujur itu kalau yang berbau IT project itu baru pertama. Sebenarnya memang ada beberapa matkul, cuma yang kayak benar-benar aku serius ngerjainnya itu di IC itu sendiri. Karena kemarin tuh waktu semester 1, 2, 3 itu masih merasa kayak insecure gitu buat nyoba handle project-project IT gitu. Karena bawaan itu kayak masih pemula gitu, masih belum bisa lah buat ngambil proyekan yang serius gitu. Jadi bahkan nyari kepanitiaan pun juga akhirnya kepanitiaan yang sebenarnya non teknis itu, yang nggak terlalu yang masuk ke ranahnya IT banget. Meskipun aku dari jurusan IT juga gitu. Jadi kayak nyari yang sekretariat atau jadi operasional segala macam gitu. Oke Gitu Mas. sih. Kalau boleh tahu nih, tadi kan udah nyinggung terkait pengalaman organisasi juga di IC tadi Mas ya, kepanitiaan gitu. Nah, kalau dari Mas Adit boleh nggak cerita kira-kira ada nggak sih Mas di organisasi lain itu yang mungkin Mas Adit sukai selama kemarin berada di ITS gitu Mas, selama di SI. Dan mungkin kalau boleh nih, mungkin menurutku pribadi yang asik diceritain oleh Mas Adit sendiri adalah mengenai lomba sih Mas, ikut lomba-lomba gitu. Mungkin kalau boleh cerita Mas? Ini berarti cerita ke lombanya atau masih kepanitiaan? Mungkin boleh kepanitiaan dulu. Oh, wanita dulu. Sebenarnya aku nggak terlalu punya banyak pengalaman yang ada menyenangkannya, cuma justru di awal-awal itu aku malah banyak menyesalnya dan ada rasa dendam juga gitu. Karena dulu tuh kepanitiaan, nah mungkin orang-orang itu sempat nanya-nanya ke aku kenapa nggak mau ikut Gerigi, kenapa nggak mau ikut Ilits, kenapa nggak mau ikut apalagi ya yang ada itu ya, UKM Expo segala macam gitu. Itu tuh sebenarnya berangkatnya juga karena waktu di awal tuh aku sebenarnya punya interestnya, punya minatnya gitu. Pertama kali itu aku nyobanya buat ke Gerigi 2022 kalau nggak salah. Kenapa aku begitu yakin? Karena kemarin tuh coba ngambil Kestari, kalau nggak salah masih namanya Kestari gitu. Sebelum berubah, nah kayak setiap tahun tuh bakal berubah itu, ada mentor atau apa lagi gitu. Nah, Oh iya, tetap Kestari sih Mas. oh Kestari ya namanya. Iya, Nah, ada. aku soalnya nggak terlalu ikut lagi tuh Gerigi-Gerigian. Nah, kemarin tuh kebetulan kadifnya kalau nggak salah tuh dari anak SI gitu. Cuma memang sayangnya aku nggak masuk ke circle mereka. Jadi mungkin akhirnya aku tersisihkan gitu. Jadi nggak kepilih gitu. Bahkan pilihan keduanya ngambil operasional pun juga nggak kepilih gitu. Jadi aku merasa kayak kepanitiaan big event di ITS tuh buang-buang waktu aja, dan kayak ya sulit dimasuki lah kalau kita nggak terlalu kenal sama orang-orang yang ada di baliknya gitu. Jadi benar-benar aku kemarin tuh sempat cut off masalah kepanitiaan gitu. Entah mau ada Gerigi, mau ada Ilits, mau ada apa, aku anggap sama rata. Padahal sebenarnya nggak baik-baik juga sih kayak gitu. Karena seharusnya ya kita yang berusaha untuk coba cari koneksinya gitu. Cuma kemarin aku tuh masih terlalu yang apa ya, pemikirannya tuh masih terlalu pendek lah gitu. Masih terlalu gampang kecewa gitu. Padahal sebenarnya ya kecewa sih boleh, cuma jangan terlalu berlarut gitu. Dan sebenarnya aku tuh masih belum begitu juga lihai untuk menghandle rasa kecewa gitu. Karena kecewa pun juga pernah aku alami di perlombaan juga gitu. Aku juga kepanitiaan, ya sebenarnya kepanitiaan nggak terlalu menarik buat diceritain sih kalau dari aku ya. Nggak ada kepanitiaan yang menarik buat diceritain. Tapi kalau lomba itu sebenarnya juga nggak ada yang menarik banget sih, karena aku kalau lomba itu justru banyak gagalnya itu selama jadi mahasiswa ya. 8 semester 4 tahun menjalani kehidupan sebagai mahasiswa itu. Cuma aku tuh sempat merasa punya ambisi yang kuat itu ketika ini juga aku sangat bersyukur banget gitu, karena kemarin meskipun aku nggak ngerti-ngerti IT banget, tapi masih dipercaya gitu buat ikut ada tim dari Tekla Cutting 20. Itu pun sebenarnya aku juga gak kenal-kenal banget, tapi karena aku tuh punya keluarga di Surabaya dan sepupuku tuh dia kenal sama anak ITS yang lagi butuh anak IT gitu, adik tingkat gitu. Jadi dia referensinya ke aku gitu. Dan aku sebenarnya lumayan kaget gitu, karena requirement-nya tuh kayak nggak muluk-muluk banget gitu, kayak mesti jago atau apa enggak itu. Jadi kayak aku merasa diberikan ruang buat berkembang juga gitu di timnya masnya. Cuma memang waktu di jalan itu ada jatuh bangunnya juga gitu. Aku pertama
ikut sama dia itu di PKM. Nah, syukurnya PKM itu sempat dapat nominasi silver medal atau nominasi perak lah untuk Liga PKM-nya gitu. Cuma meskipun masuk nominasi nggak sampai pendanaan gitu kemarin. Nah, tapi nggak berhenti di sana. Karena ternyata cuttingku tuh dia tuh sebenarnya anak dosen gitu. Dan jadi dia tuh kenal beberapa orang-orang petinggi di ITS gitu. Dan kemarin itu sebenarnya ada satu inkubasi yang menarik di ITS itu. Dan baru kayak dibuka kembali setelah COVID lama terjadi ya. Itu namanya YT. YT itu baru kembali dibuka itu di tahun 2022. Itu pas waktu aku juga diajak sama cuttingku itu. Nah, dia coba daftar YT terus tembus dan itu lumayan banyak dapat uangnya itu, belasan juta gitu. Kebetulan dia tuh punya bisnis itu maggot gitu dan aku juga syukurnya jadi bisa tahu lah sedikit untuk budidaya maggot itu. Maksudnya sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Cuma kemarin tuh dia butuh IT untuk pemasarannya doang gitu, untuk bikin sales pack. Cuma aku nggak ngurusin webnya doang sih. Semua yang berhubungan dengan IT itu, bahkan kayak advertisement juga, nge-ads itu juga aku diminta ngurusin gitu. Sosmed Mengontrol semuanya gitu ya Mas ya? bener gitu. Nah, singkat cerita, cuma sampai sekarang tuh aku pun juga yakin gitu dengan ikut IET itu sebenarnya kunci buat teman-teman tuh bisa ikut pendanaan lainnya gitu. Karena dari IET karena sebenarnya IET itu jadi wadah buat orang-orang ITS yang exactly itu yang berfokus untuk kewirausahaan itu ada namanya PK2. Subdit PK2, aku lupa kepanjangannya apa. Nah itu dia bikin YT itu buat ngumpulin orang-orang yang punya ide usaha untuk nanti selanjutnya dibina memang pakai dananya ITS, tapi nggak menutup kemungkinan bakal bukan calon doang sih, tapi memang benar-benar udah di-keep untuk nanti diikutin ke lomba-lomba lainnya kayak P2MW, terus juga ada HETI yang ini juga lumayan gacor itu. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa ITS itu benar-benar sebuah privilege yang berharga gitu. Terutama kalau misalnya kalau bisa aku saranin sih, terutama buat anak SI gitu, jangan terlalu yang fokusnya itu langsung ke karir profesional itu. Cobalah untuk melihat permasalahan di sekitar, terus kita coba bikin solusinya. Karena kita dari IT ya coba kita untuk bikin solusi yang berhubungan dengan digital. Terus itu jadi ide buat bikin startup dan ajuin proposalnya ke lomba-lomba pendanaan gitu, entah dari PKM atau bisa langsung ke YT. Karena ya siapa tahu kalian nemu peluangnya di sana gitu. Kalian punya kesempatan untuk bisa ngembangin startup kalian dengan modal ya cuma effort doang sih, effort untuk bikin proposal dan ngebentuk tim. Cuma aku nggak bilang itu gampang ya. Aku pun juga jatuh bangun tuh karena salah cari orang juga gitu, salah ngebentuk tim gitu. Itu juga sebenarnya lumayan susah juga gitu, cari orang yang tepat gitu. Jadi, tapi untuk masalah modal itu benar-benar gampang karena di ITS itu benar-benar sangat memperhatikan mahasiswanya gitu, terutama untuk terkait kompetisi dan itu tadi untuk pengembangan kewirausahaan itu ITS itu benar-benar aku ngeliat kayak paling niat banget gitu. Banget gitu ya Mas ya? Gitu. Karena apa-apa kita juga ada namanya lah di PKM itu beberapa kali juga masuk juara apa ya namanya itu juara umum kalau nggak salah waktu di Unhas itu aku Unhas apa di Unir ya tahun kemarin itu. Itu pasti selalu juara umum, bahkan Gemastik pun juga sebenarnya kalau buat ke ranah IT itu sebenarnya lebih famousnya tuh Gemastik sih memang. Oh iya Mas. Gitu. Sekarang lagi running sih ya Mas Gram. Iya benar, Gemastik kan minggu ini baru masuk final ya, dan aku bersyukurnya juga banyak anak SI yang ikut Gemastik dan masuk final gitu. Itu ya semoga kita doakan yang terbaik lah, karena aku coba tanya-tanya masih belum ada pengumuman finalnya gitu. Semoga ada anak SI entah di bidang apapun itu bisa tembus jadi juara gitu. Amin. Itu. Itu dia guys. Nah, tapi kalau boleh ngomongin Gemastik nih Mas, katanya sekarang, kalau beritahu dulu itu kan ada yang diberangkatkan ke apa tuh Mas, tempat final itu ya Mas ya. Kalau sekarang ada yang enggak ya Mas ya. Itu dulu tuh diberangkatin semua atau gimana Mas? Di tahun ini lomba Puspernas itu semua kena imbasnya dari kabinet yang terbaru. Jadi apa-apa diefisiensikan kan. Nah mau nggak mau itu akhirnya diatur ulang lagi tuh semua mekanisme yang biasanya dari tahun ke tahun itu selalu kayak gitu. Akhirnya imbasnya juga ke timeline juga gitu. Yang PKM biasanya mulainya dari Januari Februari, sekarang dimundurin baru bisa mulainya di bulan Mei. Gemastik pun juga kena imbasnya gitu, baru bisa mulainya di bulan Juli Agustus gitu. Gara-gara FNC itulah akhirnya aku kurang tahu sih kalau yang PKM ya. Gitu. Tapi Gemastik tuh akhirnya membuat yang biasanya offline ketika final itu sekarang jadi beberapa
sebagian besar bidang itu jadi online setahu aku. Yang berangkat offline tuh bidang 1 bidang 2 deh, yang pemrograman sama yang untuk itu chat after tuh apa ya, aku lupa, keamanan cyber atau apa ya nama bidangnya. Nah itu doang seingatku yang datang ke Saran Gemastik. Oke. Tuan rumahnya Telkom ya, Telkom University, jadi mereka ke Bandung deh kalau nggak salah. Oh iya betul Mas, lagi ke Bandung sih. Beberapa ada yang ke Bandung juga, tapi kebanyakan kayaknya pada online itu cuma jadi secara online. Dan sayangnya ITS juga entah kenapa ikut-ikutan efisiensi ya. Biasanya tuh buat persiapan final itu mereka benar-benar yang sangat memperhatikan fasilitas buat anak-anak mahasiswanya gitu yang tembus final itu. Setiap tahun itu aku tuh ngikut Gemastik dari 2003 ya. 2003 2004 itu selalu mesti di hotel. Kalau nggak salah itu aduh aku lupa itu sebelahnya ini Gramedia di Manyar, aduh aku lupa. Swiss Berlin. Nah, biasanya Swiss Berlin di ballroomnya. Itu sebenarnya impianku juga itu bisa datang ke sana gitu. Cuma sayangnya nggak pernah sampai final gitu. Nah, cuma tahun ini ITS nggak ngebajetin buat ke hotel. Setahu gue masih di ITS kayak di research center deh, di tower gitu. Jadi kayak wah sangat disayangkan gitu. Padahal sebenarnya ITS itu modalnya udah banyak sih menurutku. Orang dia tuh PTNBA ya. Jadi dia usaha pun juga banyak gitu. Tapi ya dia ikut iritan juga gitu. Sayang banget ya Mas ya. Padahal kalau bisa dibilang sekarang banyak juga kan Mas ya yang masuk list finalis itu dari ITS. Aduh aku kurang ingat banget ya. Tapi setahu aku banyak anak SI. Bahkan aku tuh paling ikut itu yang UX DPP. Itu kan DPP full anak SI kalau nggak salah itu. Nah itu aku juga bangga banget karena waktu aku ikut 2003 kebetulan ITS itu nggak ada yang tembus UX-nya gitu. Dan di 2004 itu malah jadi zaman kemasannya anak TC. Jadi anak TC, tapi sebenarnya ada anak SI juga, tapi juara 3. Juara 1-nya dari anak TC itu, anak angkatan 22. Cuma, jadi lebih gacor lagi di tahun ini. Kalau nggak salah tuh 3-3-nya anak SI ketuanya. Iya banyak sih Mas yang kebanyakan emang kalau nggak salah ngambilnya di UX tadi ya Mas ya. Karena memang nggak bisa dimungkiri ya, aku nggak bilang gampang-gampang banget, cuma setidaknya kalau kita nggak terlalu yang ngandelin bakat banget itu bisa gitu buat survive mendalami UI UX gitu. Oke, ya. Jadi sih Mas lomba sebenarnya kalau menurutku sendiri menarik sih kalau buat dicoba-coba lagi. Tadi Mas Reza juga menyarankan ada namanya Heti tadi Mas ya. Heti kalau nggak salah itu salah satunya Mekabet ada Mas ya dari kita. Iya, makanya kenapa aku sangat menyarankan ikut IET itu biar istilah kata tuh kayak udah dapat golden ticketnya lah buat ikut pendanaan yang lebih gacor dalam artian kamu dapat uang gratisnya lebih banyak lagi gitu. Kalau Heti itu bisa sampai 100-an juta dan ya Mekabot itu salah satu yang dapat 125 kalau nggak salah. Oh, gitu. Tapi itu berarti kalau misalnya tahapan-tahapannya berarti dari mana dulu tadi Mas yang? Kalau setahu aku mostly sama semua gitu. Jadi kita penyisihan ya secara administrasi ngajuin proposalnya sama kelengkapan data tim gitu. Terus nunggu mungkin diseleksi. Itu kalau nggak salah ada 2 tahap gitu. Seleksi pertama itu yang dari berkas-berkas itu, terus yang kedua itu dipanggil buat pitching. Oh, oke. Gitu. Pitching langsung sama orang-orang dari PK2 gitu. Oke. Oh, ya kalau tadi berarti yang Heti itu mungkin ada lanjutan lagi nggak Mas kalau misalnya buat pendanaan atau itu udah banyak sebenarnya. Kalau ditanya opportunity buat dapetin uang gratis tuh banyak sebenarnya. Enggak. Yang dari yang aku sebutin tuh ada lagi sebenarnya. Bahkan yang sekarang yang lagi running itu dari Pertamuda, Ristek itu buat startup juga ada. Ada beberapa startupnya ITS, sayangnya bukan dari SI sih. Nah itu. Ada namanya Rayhasa, terus juga kalau nggak salah ada dari anak matematika, terus ada anak, aku lupa dari Stakbis juga deh kayak, kalau nggak salah itu ada 3 startup yang masuk ke Pertamuda gitu, Pertamuda dari ITS gitu. Ya semoga tahun depan makin banyak lah anak SI yang mencoba opportunity untuk diinkubasi pendanaan ini gitu. Karena kalau menurutku sih cobalah untuk di tahun pertama tahun kedua untuk kayak untuk men-trigger diri untuk coba cari ide yang bisa dibisniskan lah untuk bikin startup terus segala macam. Karena ya kita cukup effort yang tadi aku bilang ya, effort untuk bikin proposal, cari tim, semoga dapat tim yang nggak hilang-hilangan lah ya istilahnya. Itu Niskaya bisa sukses lah gitu. Karena juga sebenarnya ITS itu nggak kekurangan mentor gitu, banyak mentor bisnisnya juga gitu yang siap buat dukung kalian itu buat bikin startup yang sustain gitu, nggak cuma startup yang bertahannya. Karena kenapa aku juga bilang pendanaan inkubasi itu lebih oke, karena kompetisi itu biasanya
short term. Jadi biasanya ikut satu kompetisi terus nanti di kompetisi berikutnya mungkin idenya lebih baru lagi, cari ide yang lain gitu. Padahal sebenarnya kayak itu ya bagus untuk branding diri sendiri gitu. Mungkin kayak pamer di LinkedIn atau di Instagram gitu 50 kali menang lomba atau berapa kali menang lomba gitu. Iya, Mas. Cuma mungkin itu bakal kebantunya waktu di karir profesional ya. Itu sebenarnya aku nggak bilang itu jelek-jelek banget. Cuma alangkah baiknya kalau juga mencoba untuk di ranahnya pendanaan itu, pendanaan inkubasi gitu, yang fokus untuk ngembangin ide yang dia tuh bisa long term gitu, sustain gitu. Karena siapa tahu bisa bantu presiden wakil presiden kita sekarang gitu, nambah lapangan pekerjaan gitu. Karena kalau dipikir-pikir sih memang kalau semuanya nyari kerja kayaknya susah banget gitu. Mending coba kita Nge-build gitu juga misalnya build environment untuk coba kita buka kesempatan lah buat teman-teman yang mungkin memilih untuk coba berkarir profesional itu untuk kita coba manage gitu. Karena kan SI juga melatih kita untuk bisa manage orang kan. Nah, salah satu best practice menurutku tuh ya dengan ikut inkubasi pendanaan juga gitu. Karena apalagi kalau misalnya kalian yang jadi ketuanya gitu. Aku tuh memutuskan untuk ikut lomba-lomba kayak PKM pendanaan itu selalu aku mengutamakan kalau bisa aku jadi ketuanya gitu. Jangan selalu jadi ketua gitu. Lalu bisa emang lain juga misalnya sama SI ada untuk nge-manage orang-orang gitu ya, misalnya manage tim segala macam. Biar kepake juga gitu. Sebenarnya aku nggak bilang terutama untuk di unsur bisnisnya SI ya bakal kepake banget di ranah untuk perlombaan yang kayak pendanaan atau inkubasi gitu. Karena jujur kalau bisa cerita tuh aku lebih banyaknya otodidak gitu. Karena bisnisnya yang dipelajari di SI itu lebih mengarahnya tuh untuk ke kita make SAP, kita make UDU gitu, lebih ke teknikalnya ke sana gitu. Tapi sebenarnya ada lagi kok matkul kayak PSTE itu sebenarnya kepake juga gitu. Karena di situ akhirnya kita bisa tahu yang namanya SWOT, terus juga ada beberapa framework juga itu yang dipakai. Yang penting juga buat kita bisa bangun fundamental bisnis juga. Sebenarnya ada dipelajari gitu di SI. Di framework kayak itu misalnya kuncinya Mas ya tadi. Betul. Oh iya, kalau boleh tahu tadi kan biasanya Mas kalau mentor-mentor gitu itu bisa didapatkan kalau misalnya itu dari kenalan kita aja atau biasanya dari tadi yang pendanaan itu ngasih mentor juga Mas untuk kalau IIT itu menyediakan kok mentor-mentor profesional, mau itu dari orang ITS sendiri bahkan dari alumni program sebelumnya juga kadang juga ditarik gitu, kayak yang mungkin tahun kemarin pernah sampai PIMNAS gitu, kayak Mas Givari. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Mas Givari juga beberapa kali jadi mentor dan bisa juga dijadikan mentor gitu. Terus kalau nggak itu mungkin dari orang-orang di luar ITS itu, non ITS yang biasa itu title-nya coach gitu. Gitu. Kalau mungkin kayak bahkan sampai sekarang itu di Gemastik, terutama di Bistik ya, itu kayak Cakwin itu sering ngisi untuk jadi mentor-mentor gitu. Nggak cuma di Bistik doang, tapi juga kayak di ranah IIT juga setahu masih ngelibatin Cakwin gitu. Dan ada beberapa lainnya itu aku selalu udah lupa juga gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau nyari mentor itu susah gampang gitu. Tapi bukan berarti di S itu nggak ada ya gitu. Soalnya banyak juga gitu yang bikin bisnis yang sudah berhasil dijalanin dan masih survive gitu. Tapi kalau cerita soal bisnis-bisnisan itu, jujur kalau di anak 21 tuh nggak terlalu kelihatan orang-orang yang larinya tuh buat bikin startup itu nggak terlalu kelihatan. Justru mereka lebih condongnya tuh ke profesional. Aku nggak melarang orang memilih karir seperti apa gitu. Coba ya kayak aku tadi bilang sebelumnya ya, kita cobalah untuk memanfaatkan peluang yang kita punya, apalagi didukung dengan kita tumbuhnya di ITS itu yang sangat-sangat support kita untuk bisa bikin bisnis gitu. Nah, syukurnya aku melihat itu di anak 22 gitu. Ada beberapa yang kalau 23 ada sih sebenarnya, cuma aku lupa namanya. Cuma yang anak 22 itu kayak contoh Mbak Kinta kemarin yang pernah jadi ketua TDC itu udah berapa kali tuh megang jabatan tinggi di startup gitu. Kalau nggak salah di ITER, terus dia juga lagi bikin yang baru di P2MW. Terus kalau selain Mbak Kinta juga ada Mas Kevin. Mas Kevin tuh juga itu menarik juga karena anak S itu biasanya nggak ngerti soal IoT, tapi dia mendalami IoT gitu. Jadi dia tuh bikin startup yang produknya tuh IoT untuk ngecek kondisi mesin kalau nggak salah, maintenance mesin di perusahaan-perusahaan kayak Pelindo, apalagi ya itu aku lupa. Nah itu, jadi ya aku bangga lah ngelihat
banyak beberapa teman SI itu mencoba untuk merintis lah, jadi perintis gitu, perintis bisnis digital atau mungkin ada bisnis lainnya juga gitu. Yang bagusnya sih kalau misalnya MSI bisa meng-capture itu ya, itu aku yakin juga bisa nge-trigger teman-teman lainnya juga akhirnya kebangun awareness-nya juga gitu. Oh ini ada contoh nih, kita bisa bikin bisnis dengan modal gratisan gitu atau dengan cara lainnya gitu yang disampaikan sama narasumbernya gitu. Dulu sebenarnya ada, cuma sayangnya aku nggak tahu kalau di yang lebih relate ES ya, entrepreneurship ya. Cuma kalau misalnya bisa tuh dibangkitkan lagi animo kewirausahaan itu, aku yakin makin banyak gitu anak SI yang mencoba untuk merintis lah gitu. Mengikuti petnya juga ya Mas ya, kayak tadi. Benar. Oh iya. Nah itu guys, itu nanti bisa kita coba deh kita cari narasumbernya yang bisa kita gali lebih dalam nih buat apa namanya tadi Mas untuk merintis dari startup tadi ya Mas ya. Betul. Ada yang udah jalan-jalan juga banyak anak SI. Karena emang di kesempatan yang kita dapetin di tes tuh seperti yang kita dapat dari cerita Mas Adit itu emang banyak sih yang bisa kita dapatkan dan tentunya peluang itu harus kita manfaatkan dengan baik sih Mas ya selama kita menjadi mahasiswa di ITS kali ini. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan Mas Adit sudah menceritakan berbagai pengalamannya juga, pertama dari kepanitiaan, organisasi, lomba, dan juga beberapa hal lainnya. Di situ kira-kira dari karir Mas Adit sekarang nih, nah kira-kira apa sih Mas yang paling bisa menunjang karir Mas Adit sekarang gitu, yang relate lah gitu sama yang dulu pernah dilakukan mungkin di organisasi atau lomba gitu sih. Ini kira-kira pengalaman berkuliah di SI kah atau kayak waktu ngikut kepanitiaan organisasi? Gimana? Oke, mungkin boleh dua-duanya Mas kalau boleh. Kalau dari apa yang dipelajari di SI, sebenarnya dulu tuh sebelum aku bisa keterima magang itu aku merasa kayak matkulnya SI itu lumayan kuno ya, nggak terlalu yang up to date banget gitu. Cuma ternyata meskipun aku punya anggapan kayak gitu, malah sebaliknya gitu. Ketika akhirnya bisa magang di sini ya di Telkom Surabaya itu malah justru kepake gitu. Ada beberapa matkul yang dulu dianggap remeh, tapi ternyata syukurnya aku juga nyatet gitu. Jadi aku bisa pelajari lagi dan aku implementasiin gitu di tempat kerja aku tuh. Ada beberapa matkul aku nggak tahu ya namanya masih sama apa enggak. Dulu tuh aku sempat belajar RKPL sama RBPL. Kalau nggak salah sekarang jadi PPPL gitu. Oh iya. Nah itu matkul yang sangat-sangat berjasa juga buat aku karena dulu tuh aku mindsetku adalah yaudah kita punya ide mau bikin apa langsung kita bikin, langsung kita coding. Padahal sebenarnya jauh akan lebih kebantu kalau kita mendokumentasikannya, kita bikin planningnya dulu, bikin perencanaan di satu dokumen. Dulu tuh aku diajar sama Pak FJ ya, Pak Faisal Johan, itu ngebikin namanya SRS, Software Requirement Specifier, apa ya aku lupa itu, sama ada CDR namanya. Nah itu tuh penting buat kita pelajari karena bisa ngebantu kita supaya nanti waktu udah ngoding itu kita nggak kehilangan arah gitu. Kita nggak bingung lagi kayak, waduh habis bikin fitur ini harus bikin fitur apa, atau kayak merasa kayak, oh ini flow-nya udah bener apa enggak, karena udah kita pikirin secara abstrak itu dari awal gitu. Jadi nggak mikirin abstraknya itu waktu di tengah-tengah waktu ngoding gitu. Karena bagusnya sih kita pastiin dulu konsepnya kayak gimana, kita pahami dulu kebutuhan user kayak gimana, barulah nanti habis itu kita define ke fitur-fiturnya, baru habis itu kalau udah jelas secara definisinya, barulah kita baru mulai ngoding gitu. Kalau ngomongin definisinya banyak gitu di dokumen itu. Entah kita mulai dari bikin basis datanya dulu, diagram-diagramnya. Ada banyak diagram lah, ada kelas diagram, terus ada robustness itu. Itu kepake kok. Selain kedua matkul itu kemarin juga kepakainya juga dari matkul DPP, Design Thinking. Itu kan kemarin aku itu juga lumayan memorable gitu karena aku banyak debatnya sama Pak Awe, Pak Awe gitu. Pas presentasi gitu ya Mas ya. Aku punya banyak kisah menarik gitu karena dari semua kelas itu aku yang lumayan bikin Pak Awe itu temperamental gitu. Dia tuh sempat sampai karena aku nggak tahu ya, karena merasa nggak sanggup meladeni aku, akhirnya dia tuh mutusin buat nyelesain perdebatan itu dengan mukul-mukul meja gitu. Aku pun sampai kaget itu. Ternyata bikin Pak Awi itu sampai kayak gitu, mukul-mukul meja gitu. Sampai aku tuh kebetulan sekelompok sama Mas Fauzan juga gitu. Sampai Mas Fauzan juga kayak meminta aku tuh udahan gitu, udah nggak usah ditanggepin lagi gitu. Soalnya aku banyak hal-hal, karena kan bawaanku juga sebelum belajar DPPP itu
udah pernah belajar sebelumnya gitu. Bukan berarti aku merasa paling pintar gitu. Cuma aku pengen ngetes apa yang aku pelajari sebelumnya tuh untuk aku sampein, aku validasi ke Pak Awe. Tapi mungkin karena aku tuh waktu menyampaikan itu kesannya tuh kayak orang yang nantangin gitu. Jadi Pak Awe pun juga akhirnya kemakan emosinya gitu kemarin. Nah, di matkul DPP itu sebenarnya yang kepake itu adalah dari penerapan design thinkingnya gitu. Terutama waktu di bagian awal itu, waktu kita berusaha untuk memahami kebutuhan user itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kebutuhannya secara exactly itu seperti apa gitu, itu bakal berisiko besar nanti di akhirnya waktu aplikasi udah jadi itu. Bisa jadi ditolak mentah-mentah sama user yang pakai aplikasi kita karena dia merasa kayaknya ini nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Merasa kayak ini tuh fiturnya ada yang nggak kepake atau merasa kayak ini kenapa fitur yang kita butuhin nggak dibikin gitu. Nah makanya ilmu untuk kita bisa yang namanya user research, bisa ngewawancara orang dengan baik itu benar-benar kepake gitu di DPP, makul DPP. Selain DPP, RKPR, DBPL itu juga makul modding juga kepake banget karena kebetulan aku juga ngambil role-nya juga IT gitu dan aku make stack yang aku pelajari waktu di SD gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah sekarang masih ada nggak ya pemrograman website itu? BWeb ada men? Masih ada ya? Masih ada. Masih pakai Laravel. Masih pakai mas? Teman-teman tuh kadang suka nyencengin aku juga tuh. Nyencengin tuh bilangnya gimana ya? Nyencengin tuh kayak ngejek lah. Ya. Kenapa malah pakai Laravel gitu? Karena sekarang tuh malah yang hits-nya tuh di Web3 itu kan JavaScript ya. Dan aku sebenarnya pengen belajar JavaScript. Aku udah beberapa kali coba React, cuma aku tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Karena yang dipelajari pertama tuh Laravel kan. Dan syukurnya kemarin waktu pertama kali magang itu deal-dealan itu, aku kan sebelumnya belum pernah magang ya, benar-benar kayak first time magang itu di Telkom gitu. Jadi aku nggak tahu kayak apakah kita bisa milih stack apa enggak gitu. Cuma syukurnya kemarin tuh dibolehin buat milih stack gitu. Jadi aku dibebasin. Karena mungkin, nah ini mungkin tips juga ya. Aku nggak tahu sih. Karena aku sempat bandingin juga ke temanku yang magang di Telkom, tapi dia tuh di unit yang lumayan IT banget. Di Telkom tuh ada namanya DBT, Divisi Bisnis Teknologi. Nah itu tuh isinya memang orang-orang IT gitu. Dan mereka tuh kayaknya punya standar tinggi gitu. Jadi kayak nggak ngebolehin buat kita itu mengajukan stack yang lain gitu. Jadi mereka kalau misalnya pakai JavaScript, yang basisnya JavaScript ya udah JavaScript gitu yang dipakainya. Standarnya tetap banget gitu. Cuma di tempatku yang ini, unitnya tuh isinya AM itu akun manager, isinya tuh mostly AM, yang mereka tuh sebenarnya nggak paham IT gitu, tapi butuh orang IT karena mereka tuh sebenarnya berjibaku dengan data gitu, dan data mereka itu masih diolahnya secara statis, mereka butuh yang real time bisa diakses dan bisa diinterpretasikan dengan mudah lah, bisa divisualisasikan gitu. Nah kemarin akhirnya aku coba ngajuin gitu. Dan sebenarnya kemarin pertama kali magang itu aku ditawarin posisi yang aku juga nggak terlalu merasa sanggup buat mengembannya itu. Awan kemarin coba untuk apply-nya itu sebagai front end gitu ke UI UX lah gitu atau mentok front end web gitu. Tapi kemarin katanya sisanya cuma backend gitu. Nah aku udah pusing banget karena aku merasa backend ini kayaknya bakal dimintanya yang sekelas kayak JavaScript gitu. Karena aku nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Cuma aku coba memperjelas gitu. Ini backend-nya bakal pakai apa gitu. Oh ternyata mereka nggak nentuin banget gitu. Nah syukurnya tuh di situ karena akhirnya aku bisa ngajuin itu, bisa bikinnya pakai apa gitu. Dan syukurnya diperbolehin pakai Laravel gitu. Bisa menyesuaikan yang Bisa nyesuaiin. gitu. Karena mungkin karena divisinya nggak terlalu IT banget, jadi mereka nggak terlalu pusing-pusing banget mau pakai apa. Karena kan mereka sebenarnya yang penting ya websitenya bisa diakses, terus bisa dilihat dan bisa dipahami lah gitu. Nggak peduli mau pakai apa stacknya. Cuma mungkin ada divisi yang kental IT itu yang sebelumnya udah pernah dibikin sebelumnya karena kebetulan ini aku first time bikinin gitu. Sebelumnya belum ada yang bikin untuk solusi IT buat di unit ini gitu. Berarti baru pertama kali buat untuk mereka gitu. Mereka juga pertama kali buat itu. Jadi kalau nggak salah sih unit itu benar-benar baru yang mulai nyari anak magang dan anak magangnya ke ranah IT gitu. Jadi sebenarnya itu juga jadi apa ya? Sesuatu yang menegangkan buat aku gitu karena aku tuh gampang gampang risau, gampang takut ketika dikasih ekspektasi untuk bisa bikin sesuatu gitu karena aku takutnya jadi ngecewain atau gimana gitu. Cuma syukurnya bisa dibikin lah gitu karena sebenarnya aku juga ngerjainnya nggak sendiri sih, ada teman tim juga. Beberapa orang juga gitu. Kok boleh tahu itu berarti timnya full dari magang semua atau gimana? Oh iya anak magang semua kok. Gitu. Nah kalau
tadi di stand Mas Adit nih tentang matkul yang misalnya DPP, terus ada juga RKPL. RPL cuma udah jadi satu ya. RPL. Iya, itu dia. Nah, itu kalau juga. bisa kalau dengar matkul itu kayaknya itu matkul yang agak kurang sukai ya Mas ya. Iya, serem ya rasanya. General gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Mungkin nggak tahu ya karena mungkin yang paling susah kalau menurutku pribadi yang dokumentasinya tadi sih Mas, kayak banyak yang merasa mungkin males gitu ya Mas ya di dokumentasinya. Terus kayak mappingnya. Sebenarnya kalau dari requirement tadi itu kalau digunakan oleh Mas Ade di magang sekarang itu berarti menyesuaikan map yang diinginkan oleh kliennya gitu ya Mas. Oh, sebenarnya aku bikin gituan itu ya sebenarnya untuk membantu aku sih, bukan karena mereka yang minta gitu. Karena mereka juga nggak tahu kalau alurnya buat ngebikin produk IT lah, produk digital itu butuh dokumentasi seperti itu gitu. Karena memang aku merasa ini penting buat dibikin gitu, karena biar bisa manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya dan supaya minim error dan gitu ya. revisi di akhir gitu. Jadi aku kemarin itu bikinnya nyebutnya nggak SRS atau CDR, aku nyebutnya PRD, Product Requirement Document, tapi isinya sebenarnya sama juga kayak SRS sama CDR, tapi aku combine gitu. Jadi aku ya sederhananya itu membuat ide yang awalnya abstrak itu semakin halamannya berlanjut itu semakin tangible, semakin kelihatan gitu. Dari yang awalnya masih sebatas problem statement, terus kemudian di brainstorming fitur-fitur apa yang bisa dibikin, terus dari fitur-fitur itu di define lagi secara teknisnya tuh di codingan nanti kita bakal bikin, karena aku pakai Laravel ya, controllernya ada berapa, terus pro modelnya apa-apa aja, migrasinya ada apa-apa aja. Terus akhirnya ngebikin prototype dari UI UX itu. Nah itu. Jadi si dokumen itu isinya kayak gitu. Didetailkan dan diperjelas gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya sama mentorku, ini fitur ini kenapa bisa ada gitu, aku bisa baca fitur pertama, nge-refernya ke problem apa. Jadi misalnya pentingnya gitu. Jadi kamu nggak bakal bingung, oh ini fitur kenapa ya bisa ada di sini gitu. Karena udah terdokumentasikan, kamu udah nyatet kalau fitur ini ada bukan karena keinginan sendiri, bukan karena asumsi sendiri, tapi udah divalidasi dari user research tadi itu. Kita wawancara di awal, kita pastiin sebenarnya mereka tuh butuh bikin dashboard atau bikin website tuh buat apa gitu, atau aplikasi lainnya gitu. Jadi ada counter lah kalau misalnya dia tuh ngetes atau gimana gitu. Oh iya Mas, berarti kayak apa namanya, itu juga kita bisa menjelaskan aja Mas istilahnya kalau misalnya alasan-alasan kita ngasih ini, ngasih itu. Betul. Oke. Nah, sebenarnya nih Mas, kalau boleh tahu, kira-kira kalau buat mungkin daftar magang atau daftar kerja gitu, biasanya perlu apa aja sih Mas? Maksudnya kayak gimana cara nyari infonya, gimana cara approach segala macam gitu kalau boleh tahu Mas. Sebenarnya aku malu ya nyeritain ini ya. Kalau enggak, apa sih Mas? Karena bayanganmu apakah aku ngelewatin seleksi rekrutmen itu nggak? Yang kayak kamu bayangkan? Kamu membayangkan rekrutmen itu ada apa aja? Kalau yang biasanya pernah dengar sih Mas, biasanya kayak approach dulu, terus kayak baru nge-email segala macam gitu sih Mas, dan interview segala macam. Sayangnya aku nge-cut itu semua. Jadi aku nggak ada pengalaman ngasih CV atau interview. Padahal aku sebenarnya tuh pengen gitu. Mungkin kalau boleh cerita ya, kenapa akhirnya bisa dapat di Telkom gitu. Aku Telkom tuh benar-benar dibantu sebenarnya. Dibantu gitu. Jadi dulu syukurnya waktu masih ada Pak Nadiem ya, aku sempat ikut programnya beliau gitu, MBKM. Cuma di semester pertama bisa MBKM itu di semester 6, aku ngambilnya stupen, nggak ngambil magang. Stupennya itu Bangkit gitu. Nah, cuma aku merasa masih kurang gitu kalau cuma ngandelin pengalaman itu dari sertifikasinya di Bangkit itu. Jadi aku mutusin di semester 7 itu buat nyoba ngambil magang, yang coba ambil BKM lagi tapi yang MBCB yang magangnya gitu. Nah, cuma sayangnya kemarin tuh kebijakannya berubah lagi gitu. Kebijakannya berubah. Kalau yang sebelumnya itu kayak surat rekomendasi tuh kayak kita tinggal tunggu aja di websitenya BKM. Cuma sekarang itu dia minta untuk kita pengajuan sendiri ke kampus itu. Kemarin tuh ke PK2 buat ngumpulin surat-surat. Aku tuh ngumpulin itu lumayan, yang dia tuh mepet gitu. Kayak aku ngumpulin tuh kalau nggak salah di hari Jumat, terus deadline-nya hari Senin gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa itu nggak bisa langsung ngadu karena karena Sabtu Minggunya kan libur ya. Nah, terus juga kebetulan aku tuh itu tuh ngajuinnya Juli deh, pertengahan Juli, dan aku tuh kebetulan nggak lagi di Surabaya setelah di hari Jumat itu. Karena kebetulan ada diminta sama Bu Wiwik, itu aku kebetulan lagi ikut KKN-nya Bu Wiwik gitu, ke mana ya kemarin tuh ya, ke Jawa Tengah, aku lupa nama daerahnya. Nah itu jadi
nggak sempet kalau misalnya bakal ada masalah gitu, dan aku nggak tahu kalau ada masalah gitu, dan aku baru tahunya itu waktu nyoba ke sana gitu. Jadi udah 2 minggu 3 minggu berjalan gitu. Jadi aku coba cross check lagi nih kenapa masih menunggu rekomendasi gitu. Jadi nggak tahu bakal bisa lanjut pendaftaran apa enggak. Oh ternyata katanya namaku tuh muncul di sistemnya di PK2 itu, cuma belum dapat ACC dari TU-nya di SI gitu, dan katanya mereka udah ngehubungin aku gitu lewat WA, cuma aku nggak merasa dapat WA-nya gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau itu sudah sirna lah harapan buat ikut MNCB gitu, dan aku udah merasa hopeless karena kayaknya sih udah nggak bisa magang gitu. Padahal sebenarnya di momen ini aku baru tahu gitu kalau karena ada magang buat fresh graduate gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya belum sempat dapat momen untuk magangnya itu di waktu kita jadi mahasiswa aktif gitu. Cuma ya kalau misalnya bisa waktu mahasiswa aktif kenapa enggak gitu. Nah, cuma aku tuh nggak yang kemarin tuh udah nggak terlalu yang merasa kayak yang ambil pusing banget atau kecewa banget gitu. Jadi aku ya jalani lagi aja lah. Aku coba cari peluang-peluang lain, dan syukurnya kemarin itu ketemu ada satu program dari komunitasnya Telkom. Komunitas Telkom itu namanya Digistar Club. Oke. Nah, itu aku baru first time tahu kalau Telkom itu ada komunitasnya buat mahasiswa, buat fresh graduate, buat siapapun itu yang dia tuh pengen jadi talenta digital. Kemarin tuh program yang lagi dibuka mereka tuh Digistar Class. Nah, Digistar Class itu sebenarnya modelnya kayak studi sih, kayak studi independen, tapi lebih short term sih. Dia tuh nggak terlalu lama, cuma sebulan. Nah, cuma menariknya di situ adalah program itu tuh kayak ada semacam leaderboardnya. Jadi kalau misalnya kamu berhasil jadi yang paling aktif, berhasil yang jadi yang paling dominan di antara yang lainnya, itu kamu bakal bisa diberi kesempatan untuk jadi best mentee-nya. Best mentee di situ tuh kemudian secara nggak langsung tuh bakal ditarik juga untuk jadi Your Ambassador Telkom gitu. Gitu. Yang namanya itu Digistar Icon gitu. Nah, syukurnya sebenarnya aku memang merencanakan sih, aku pengen targetin jadi Digistar Icon gitu. Tapi aku nggak tahu kalau sebenarnya ada benefit untuk bisa dipermudah untuk nanti kalau misalnya mau nyoba ikut magang di Telkom segala macam gitu. Jadi benar-benar ngerasa oh ini keren nih kayaknya jadi Digistar Icon gitu kemarin waktu di Digistar Class. Nah akhirnya singkat cerita itu program berjalan sebulan 2 bulan, keterima magang sih yang Digistar Icon itu berlangsung sama 1 tahun, dan tepat di bulan Januari itu ya tiba-tiba dari pengurusnya mereka tuh nawarin gitu ke anak-anak yang jadi Digistar Icon, kalian mau nggak magang di Telkom gitu. Nah aku tuh ditawarin 2 sebenarnya kemarin, mau yang paid atau unpaid gitu. Kalau paid kamu harus ngikut program terbarunya dari Digistar gitu. Kemarin tuh baru buka namanya Digistar Class Intern gitu. Nah, cuma sayangnya posisi yang dibuka itu masih di Jabodetabek gitu. Sementara aku tuh posisi udah ngambil TA dan gak boleh jauh-jauh dari Surabaya gitu. Nah, yang unpaid itu nawarin untuk bisa penempatan di mana aja, asal ada kantor Telkomnya. Dan karena aku di Surabaya dan mau nggak mau supaya ya setidaknya bisa manfaatin kesempatan itu, akhirnya aku mutusin ngambil unpaid gitu. Kalau unpaidnya Telkom itu buat magang namanya PKL. Praktik kerja lapangan. Sebenarnya anak 23 tuh ada yang ikut PKL kemarin, aku pernah ketemu Fatan, dia tuh ikut PKL. Cuma bedanya dia tahu seleksi rekrutmennya gimana. Kalau nggak salah tuh yang ngajuin proposal ke kantornya terus nunggu dipanggil sebulan 2 bulan. Cuma bedanya kalau aku nggak ada ngajuin kayak gitu. Aku benar-benar cuma setor CV terus itu nggak nunggu sebulan deh, cuma seminggu terus dikabarin ya kamu bisa di Telkom Surabaya, tinggal kamu masuk ke kantor gitu bulan Februari. Cuma sayangnya kemarin tuh lumayan susah itu, dipersulit sama PFM buat untuk, padahal aku nggak konversi, tapi kan kita butuh surat surat kayak apa ya kemarin tuh ya, surat persetujuan dari departemen gitu untuk mengizinkan mahasiswanya magang gitu, dari Telkom sih yang bikin. Nah kemarin tuh aku tuh sempat 2 kali bikin, karena yang pertama aku pengajuan, aku merasa PD-nya cuma sebulan. Tapi ternyata setelah sebulan itu keadaan memaksa buat perpanjang lagi, karena aku nggak enak proyeknya belum selesai gitu, dikerjain sebulan. Jadi perpanjang sampai bulan Juni itu, mendekati aku mau sidang akhir SEMHAS gitu. Aku perpanjang 3 bulan, jadi total 4 bulan gitu. Nah waktu bikin surat perpanjangan itu dipersulit sama PFM bilang nggak bisa ngambil magang lagi setelah liburan, alasannya gitu. Nah syukurnya aku akrab sama Bu Wiwi, dan syukurnya Bu Wiwi itu jadi kadep kan. Jadi aku cuma ya
sebenarnya aku nggak terlalu berharap banget sih bakal dibantu sama Bu Bibi. Cuma syukurnya kemarin kunjungan ke ruangannya beliau gitu, aku coba cerita sekarang lagi sibuk apa, terus aku cerita masalahnya apa-apa, wah dibantu sama Bu Bibi gitu. Aku bener-bener nggak expect ini. Oh, Pak FM memang nggak ngebolehin kamu perpanjang magangnya? Nggak boleh Bu, karena menurut beliau coba bisa sampai sebulan aja, nggak boleh lebih dari liburan gitu. Padahal saya merasa dapat infonya anak dua-dua ada juga yang magang di Telkomsel dikasih tuh 6 bulan gitu. Jadi aku bilang ada tingkat gitu ya, dikasih kayaknya gara-gara cerita ada adik tingkat yang magang di Telkomsel, dia mandiri juga gitu. Iya. Kayaknya akhirnya dikasih gitu. Soalnya aku soal lewat PFM tuh karena yang PJ magangnya kayak PFM gitu. Tapi sebenarnya nggak butuh tanda tangannya PFM, tapi harus lewat PFM baru kalau misalnya udah di approve baru ke Bu Wiwik Oke. gitu. Nah aku melompati itu karena PFM udah ada harapannya kan. Dan aku udah janji ke Pihak Telkomsel itu. bukan ke Telkomnya, ke unitku. Aku janji bakal perpanjang. Oh, Soalnya sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak perpanjang, jadi nggak selesai di situ. Tapi mereka berharapnya Selesai. bisa diselesaikan. Oke. Gitu. Sebenarnya aku bisa-bisa aja ngelepas, karena sebenarnya kan ya aku nggak dibayar juga gitu. Malah aku ngebayar parkirnya. Aku bayar 2.000 per hari. Jadi itu habis berapa ya? Jadi aku ngebayar sapamnya mereka gitu 2.000 kemarin. Cuma syukurnya aku lanjut lagi kan. Sebenarnya nih periode kedua lah. Jadi aku ikut program terbarunya Telkom gitu. Keterima magangnya itu ikut seleksi sih. Jadi aku ngerasain seleksinya gitu. Keterima lanjut sampai Februari, dan nggak expect-nya tuh ternyata di kantor dan unit yang sama gitu. Kayaknya memang udah disetting gitu, karena memang sebenarnya ada lagi titipan mereka yang nggak sempat aku selesaiin waktu di PKL kemarin, waktu di bulan Juni. Aku selesainya sampai Juni gitu. Jadi aku diminta buat ngelanjutin yang itu, lanjut project yang kedua. oh. Sampai sekarang masih ngerjain itu. Oke. Berarti udah berapa lama Mas di Telkom? Mulai dari Februari sekarang masih jalan sampai Oktober, sampai Februari sih. Jadi hitungnya udah setahun sudah. Cuma memang sempat stopnya kan di Juni ya. Tapi aku tuh beberapa kali sempat dipanggil lagi gitu bulan Juli. Itu karena aku masih ngurusin Semhas kan. Tapi mereka karena nggak ada IT-nya, jadi aku diminta bantu buat troubleshoot apa, buat maintenance gitu, bantu untuk ngajarin. Soalnya mereka tuh ada kayak yang PIC buat ngurusin nanti IT-nya juga gitu, tapi kayak bapak-bapak itu nggak terlalu yang paham-paham banget gitu, terutama buat ngoprek VPS-nya gitu kan, di deploy ya pakai VPS. Jadi aku bantu sesimpel, aku bukannya ngeremehin ya, tapi memang susah gitu katanya buat ngelihat dashboard untuk VPS-nya gitu. Aku kemarin bantu untuk cuma sesimpel top up itu masih kurang bisa gitu. Jadi aku bantu top upin saldo VPS-nya biar website-nya nggak mati. Oke. Gitu. Jadi datang gue cuma gitu. Tapi ya lumayan lah buat silaturahmi gitu. Tapi nggak taunya waktu lanjut lagi daftar, keterimanya lagi di sana gitu. Terus lanjutin sampai sekarang gitu ya maksudnya? Sampai Februari aku nggak tahu ya. Sebenarnya aku tertarik sih buat di sana ya. Dan sebenarnya belum cerita ya. Sebenarnya aku tuh ada teman di Palembang. Dia tuh mirip kayak aku PKL tapi lebih singkat, cuma sebulan. Nah, dia tuh selesai PKL itu langsung dapat offer. Nggak tahu ya, kayaknya dia sih yang minta pengajuan gitu buat jadi karyawannya di sana. Tapi bukannya organik tuh pegawai tetap gitu. Dia tuh kontrak base gitu dan diterima gitu. Sebenarnya lebih enak jadi pegawai kontrak karena gajinya tuh ngikut UMP di sana gitu. Kalau aku yang ikutin sekarang itu meskipun udah dapat uang saku tuh cuma setengah UMP. Jadi cuma 2,5 gitu dapatnya. Ya disyukuri aja lah ya. Gitu. Iya. Bayang sih jadi pengalaman juga oke banget ya Mas ya kalau ikut itu tadi. Tadi sama sebelumnya di pertama PKL, terus yang kedua Digistar kelas intern. Kayaknya nggak bakal berubah lagi, bakal itu doang namanya, Digistar kelas intern. Oke. Menarik banget Mas. Banyak banget pengalaman yang bisa didapetin juga Mas sama project-projectnya juga. Itu menyesuaikan mereka berarti Mas untuk projectnya. Mereka butuh apa, tapi syukurnya masih bisa menyesuaikan aku juga untuk ngebikinnya kayak gimana. Oh iya, cara buatnya menyesuaikan. Jadi dibebasin, yang penting luarannya bisa mereka rasain gitu, bisa mereka dan sesuai keinginan. Oke Mas. Gitu, syukurnya gitu. Enaknya. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu tuh biasanya kalau sebelum ikut-ikut kayak tadi tuh kira-kira kita perlu kayak ada punya banyak sertifikasi atau gimana gitu Mas? Sertifikasi ya? Kira-kira Mas. Jujur sebenarnya aku tuh juga orang yang lumayan concern juga untuk bisa ngumpulin sertifikat gitu. Cuma sayangnya kemarin tuh karena bingung ya, jadi aku tuh ngambil
nggak salah gitu, aku yang penting IT aku ikut-ikutin aja gitu. Entah itu kemarin yang lumayan famous tuh dari decoding, kemudian sebenarnya ada juga aku sempat ngeluarin budget juga gitu buat ngambil course yang dia tuh project based tapi menggiurkan kalau menurutku tuh buat jadi portofolio tuh dari Build with Angga. Terus juga sebenarnya ada yang gratisan juga, dan ini tuh sebenarnya tuh kayak sayang, kayak anak SI tuh nggak tahu ya udah tahu apa enggak, itu ada berapa dari apa ya sebutannya sekarang itu ya, kalau kemarin kalau saya ingat tuh namanya tuh digital talent tuh, cuma kayaknya apa ya namanya sekarang, terus ada talent hub, terus sebenarnya tuh ada banyak kayak opportunity buat ikut bootcamp, kayak yang terbaru tuh sekarang ada ID Camp dari Indosat, terus ada DBS juga, DBS yang terbaru itu kayak sudah independen juga sih. Terus dari Google pun juga sebenarnya ada itu kalau misalnya tertarik buat belajar AI sama cloud computing itu, dari GCP, juara GCP. Terus juga sebenarnya kemarin tuh sempat ada ini juga AWS Orbit, itu kalau misalnya pengen coba jadi kayak semacam engineer-nya cloud computing lah, terkhususnya di platformnya AWS gitu. Itu ada namanya AWS Orbit, itu langsung dapat voucher untuk dapetin sertifikasi yang berbayarnya mereka gitu. Kalau nggak salah itu cloud practitioner nama sertifikasinya, itu berbayar $100 kalau nggak salah gitu. Atau mungkin nyobain aku tuh awal-awal malah nontonnya di YouTube sih, Programmer Zaman Now. Tapi itu emang nggak dapat sertifikat. Tapi kalau misalnya pengen dapat sertifikat dari PZN itu ngambil Udemy-nya dia gitu. Kemarin cuma aku nggak tertarik ngambil Udemy-nya gitu. Soalnya meskipun udah diskon ratusan ribu masih ya aku mending gratisannya aja gitu. Terus juga sebenarnya kayak tadi tuh di Digistar Class itu juga, cuma udah nggak ada sih di Digistar Class, itu juga dapat sertifikatnya. Cuma yang paling penting juga sebenarnya ngumpulin sertifikat itu juga oke sih, tapi alangkah baiknya kalau kamu udah bisa fokus ke satu bidang, udah merasa sertifikat itu kayak buat ngikut course, bootcamp, itu kan lebih untuk kita bisa mengasah skill kita ya. Nah sebenarnya di dunia kerja itu juga butuh ke siapa yang bisa kayak ngasih kredibilitas ke skill yang kamu punya gitu. Kayak semacam yang bisa menjamin kamu tuh legit bisa ahli di bidang ini gitu. Itu namanya sertifikasi. Sertifikasi itu kayak contoh yang di Indo itu BNSP. Oh ya. Entah jadi junior web developer atau junior data scientist, dan itu beberapa ada yang dibagiin gratis gitu. Kalau nggak salah tuh Digitalan. Cuma aku lupa namanya sekarang apa. Dulu tuh namanya Digitalan. Aku soalnya pernah dapat junior graphic designer itu kalau bayar pelatihan dan sertifikasinya itu 800 ribuan. Cuma kemarin tuh gratis. Gitu. Cuma effortnya lumayan sih, karena tempat pelatihannya tuh di Sidoarjo itu. Jadi aku balik-balik Gebang Sidoarjo tuh ya lumayan lah ya. Setiap minggu gitu Mas? Itu tuh ngambil sertifikasi tuh syukurnya nggak waktu ngerjain TA ya, masih semester 7 gitu. Dan sayangnya dia tuh ngadainnya waktu jam-jam kuliah gitu. Jadi aku beberapa kali, aku lupa ya, aku sempat tipsen apa ya sih ya. Soalnya mereka nggak nerima kayak absen. Jadi kalau misalnya udah bolong sekali, nggak bisa ikut tes untuk sertifikasinya. Oh jadi harus ikut semua? Harus ikut. Jadi ada pelatihannya juga tuh di awal. Pelatihan 4 kali, terus tes 1 kali, 1 hari. Gitu. Nah sayangnya, aku nggak tahu ya di ITS itu sebenarnya ada. Sosmednya aku lupa ya, buat untuk sertifikasi di ITS. Soalnya di UNER tuh ada. Dia tuh namanya, nama IG-nya tuh DPKAA itu. Kayak untuk, pengembangan subdit pengembangan karirnya UNER itu aku beberapa kali ngeliat mereka tuh buka opportunity untuk sertifikasi gratis. Kayak terakhir tuh ada junior web developer gitu. Jadi kalau misalnya ITS bisa niru itu kayak lumayan gitu, karena sekarang itu juga penting buat punya sertifikasi kayak gitu sih dari BNSP gitu. Masih kepake lah, soalnya itu juga durasinya lumayan tuh 5 tahun. Oh kalau yang tadi kalau betulnya di UNER tadi itu sertifikasinya emang yang ngeluarin UNER langsung atau dia kerja sama yang modalin UNER kayaknya dari mereka. Cuma dari BNSP yang ngeluarin. Oh langsung dari BNSP Oke, menarik sih. ITS kayaknya ada, cuma aku lupa nama sosmednya apa ya. Nanti mungkin kurang tersorot juga editnya. Atau aku aja yang kurang tahu nih. Kalau boleh buka HP tak cari deh. Aku soalnya nge-follow kok ITS yang bagian pengembangan karirnya, aku lupa namanya apa. Coba nanti di Google pengembangan karir ITS kayaknya muncul deh IG-nya. Lupa username-nya apa. Tapi seingatku belum nyediain untuk
sertifikasi Sertifikasi gratis. BNSP. Malah Gitu ya, Mas ya? dikomersialkan sama mereka sih, dia harus bayar dulu sendiri. Gitu. Oke. Tahu gue ya, seingatku aku pernah coba mantengin itu, loh aku bayar gitu. Kukira ada yang gratisnya itu. Nah di Unair itu baru-baru ini ada yang gratis gitu, yang di Unair. Oke. Istilahnya di kita mungkin baru ngasih infonya doang ya Mas ya untuk aplikasi segala macam. Ya ada plus minusnya lah ya. Kalau tadi kan di awal cerita ITS itu lumayan sangat mendukung untuk kita ngembangin bisnis itu ya. Nah di sisi lain mungkin untuk yang ke arah karir profesional itu masih belum begitu terlalu lah. Masih kita coba cari-cari sendiri gitu, atau dari departemen masing-masing gitu. Cuma setahu SI belum ada itu sih, nyediain kayak opportunity untuk sertifikasi itu. Ya semoga ada lah ya nanti ya. Soalnya lumayan juga itu kalau misalnya ada matkul, tapi modalnya gede juga ya. Kalau setiap mahasiswa itu dapat sertifikasi dari BNSP. Soalnya aku nggak tahu yang bikin mahal apa ya. Soalnya ya sertifikat doang gitu. Tesnya pun juga kayak tesnya nggak ngeluarin kayak budget yang sampai ratusan ribu deh. Kalau menurutku ya. Itu. Sampai mereka mengadakan. Mungkin karena untuk ngasih predikat itu yang jadi mahal ya. Ngasih predikat kamu tuh junior web developer atau intermediate web developer gitu. Oke. Jadi banyak banget nih yang udah dikasih tahu oleh Mas Adit, opportunity yang bisa diambil terus sama cerita pengalaman Mas Adit sendiri. Nah mungkin dari situ Mas mungkin bisa kasih nih intinya dan gongnya gitu Mas. Kira-kira tuh tips terbaik deh buat adik-adik tingkat Mas Adit yang sekarang masih berkuliah di SI. Mungkin dari kita semua yang ada di sini, mungkin dari yang para penonton juga. HMSI Connect kali ini itu boleh disampaikan Mas kira-kira tips terbaik nih buat adik-adik tingkat Mas Adit saat ini dan ke depannya juga deh kalau boleh aku nggak di-share Mas. Ini kayak closing statement ya, aku nggak Boleh Mas. nggak nyiapin sih sebelumnya, cuma karena dari tadi bahasannya soal ini ya, persiapan karir ya, sebenarnya dari sepenglihatanku ya, terutama di teman-teman angkatanku itu kayak untuk awareness mempersiapkan karir sendiri mungkin tuh masih kurang itu, karena mungkin karena kita juga masih di fase yang serba bingung juga gitu mau fokusnya kemana. Cuma kalau dari saranku sendiri, cobalah mulainya itu dengan mengenali diri sendiri dulu gitu. Sebenarnya banyak caranya, entah kamu lakuin SWOT atau kamu coba untuk pakai yang namanya Ikigai juga, itu sebenarnya berguna banget, karena Ikigai itu bisa membantu untuk menemukan titik balance-nya antara apa yang kamu suka, apa yang itu tuh kamu mampu untuk ngejalanin, apa yang bermanfaat buat dunia, dan apa yang itu layak buat dibayar gitu. Jadi kalau kamu bisa nemu semua itu di satu titiknya pakai Ikigai, itu kamu bakal tahu pilihan karir apa yang sesuai sama kamu itu. Tadi nggak sempat bahas pilihan karir ya, tapi setidaknya kalau dari saranku pribadi, cobalah untuk melirik opportunity untuk jadi seorang entrepreneur atau technopreneur lah. Untuk bisa kamu bekerja untuk dirimu sendiri lah dulu gitu. Ya, kalau misalnya memang nggak terlalu jodoh gitu di waktu ngampus gitu, masih gagal-gagal aja tuh ngebikin startup, ya mulailah coba untuk fokus untuk meniti untuk nyiapin ke karir profesionalnya itu untuk jadi pekerja gitu. Cuma itu juga berat juga sih, karena kondisinya sekarang itu pasar kerja itu sangat-sangat kompetitif gitu. Terutama meskipun aku di Telkom, aku tuh juga masih dak-diduk gitu, karena persaingan di BUMN tuh berat banget, apalagi Telkom itu juga termasuk big company yang semua orang tuh sangat-sangat dambakan itu. Jadi bahkan mereka juga buka lowongan tuh dikit banget. Lowongan dikit, yang nyari tuh banyak. Ya, jadi ketat-ketat banget, sama kayak kita nyari kuliah juga gitu. Terus semisalnya kita dan sebenarnya juga kalau misalnya memang merasa nyamannya di akademisi, juga bisa coba untuk lanjut studi, entah kalau misalnya di ITS. Sebenarnya ITS juga sangat-sangat mendukung mahasiswanya untuk lanjut studi di ITS ya, entah itu S2, S3, bahkan ada ya program terbarunya tuh FESD. FESD itu dibayar untuk dari lulus S1 ke S3 lanjut langsung. Semuanya langsung 5 juta dapat bayarannya, dan kamu juga dimodalin buat penelitian gitu. Dan sebenarnya di S itu lagi nyari itu orang-orang yang mau ngambil FSD. Cuma aku nggak tahu anak 21 ada yang ngambil apa enggak. Soalnya aku sempat ditawarin gitu di labku, dari dosenku sendiri sih nawarin coba ngambil FSD gitu. Karena kebetulan FSD itu kan dia untuk ke S3 kan dia sistemnya itu pakai promotor ya, perlu ada promotor. Nah promotornya setahu aku tuh baru ada di ADDI, Bu Iin gitu. Jadi Bu Iin tuh lagi butuh orang yang ikut FSD supaya kepake lah dia tuh posisi sebagai promotor untuk di FSD-nya gitu. Ya kalau misalnya merasa udah
nggak nemu jodohnya di jalan bisnis, ya berarti fokusnya tinggal dua itu, antara karir profesional atau mau lanjut studi gitu. Studinya tadi. Tapi di karir profesional pun juga penting buat kita bisa ngembangin portofolio, karena ya itu tadi, sekarang tuh kan era digital udah semua serba mudah untuk kita pelajari ya. Jadi itu akhirnya yang membuat orang-orang tuh punya keahlian yang sama gitu. Dan sebenarnya orang di industri itu, terutama kayak SR itu butuh orang-orang yang spesial, yang unik. Nah, salah satu cara buat membangun keunikan dari diri kita itu adalah dengan membuat portofolio gitu. Portofolio yang nggak cuma sekedar kayak portofolio dari tugas perkuliahan, tapi kalau bisa sih yang berangkatnya dari real cash itu. Saran gue sih kalau misalnya mau dapat real cash, kayak ikut KKN itu juga termasuk real cash. KKN terus lomba-lomba yang orientasinya ke masyarakat juga termasuk yang real cash. Atau dari magang pun juga sebenarnya, magang pun juga kepake sebenarnya. Bisa didapetin di situ ya Mas ya. Nambah opportunity buat kita akhirnya bisa keterima, apalagi kalau misalnya linear itu. Aku pun juga menyarankan kalau bisa semua kegiatan yang kalian ikuti di kampus ya mungkin sedikit lah yang nggak terlalu linear. Mayoritas harus linear lah dengan tujuan karir setelah berkuliah itu. Jadi memang yang paling penting itu adalah memastikan kalian itu setelah kuliah itu mau berkarir di bidang apa. Yang lebih tepatnya lagi profesinya apa gitu. Apakah di data science atau web developer gitu. Jadi nanti waktu udah bikin CV nggak bingung gitu. Ada pengalaman mana yang mau dimasukin gitu. Karena aku juga berapa kali bingung juga gitu. Waduh, aku pernah ngambil sertifikasi di bidang ini, terus juga di bidang itu. Jadi bingung gitu, yang cocok yang mana gitu. Nah, kalau bisa ya itu netepin tujuan karir dulu, terus bikin perencanaan yang spesifik dan terurut gitu. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 ikut apa. Terus nanti ya tinggal kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi rekrutmen kerjanya, entah kamu magang atau langsung ambil full time gitu, latihan interview atau ngebikin CV yang bagus tuh kayak gimana tuh ya, banyak resource-nya di internet lah. Oke, jadi emang di sekarang ini itu banyak sih Mas ya, opportunity untuk kita, nggak cuma di ITS, di secara umum di internet itu bisa kita gali juga. Dan dari Mas Adit juga sempat cerita tentang pengalamannya. Dan mungkin kita bisa ngikutin nih vetnya Mas Adit kali ini, dan gimana cerita Mas Adit bisa masuk nih magang di Telkom sekarang ya Mas ya. Dan dari segi untuk coba-coba sertifikasi tadi sudah Mas Adit berikan juga beberapa alternatif yang bisa diambil, dan apa sih kira-kira yang paling penting untuk kita agar bisa mengembangkan karir kita dan segala macam seperti itu. Terus mungkin Mas Adit mau ada closing statement lain? Waduh, yang bisa di tadi kayak udah jadi closing statement ya. Ya jangan berhenti menyerah teman-teman. Ketika pernah mengalami kegagalan ya, entah di perkuliahan atau entah di organisasi, kepanitiaan atau bahkan lomba sekalipun, percayalah bahwa masih ada jalan ke depannya gitu. Karena aku pun juga sempat mengalami kegagalan pertama, terus akhirnya itu bikin aku jadi kecewa, dan karena terlalu berlarut dalam kecewaan akhirnya aku nggak mau memilih untuk peluang lainnya. Padahal bisa jadi di peluang berikutnya itu memang kesempatan buat aku bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana, yang bisa kita lakuin ya kita harus selalu berusaha dan mau mencoba gitu. Mencoba dalam artian yang positif. Oke, mantap banget dari Mas Adit. Dan itu dia guys yang bisa kita dapatkan ya dari Mas Adit kali ini. Dan baik banget lah opportunity, dan kira-kira pengalaman Mas Adit yang bisa kita follow juga ke depannya, dan kira-kira bisa memberikan dampak positif kepada kita ke depannya untuk semua. Oke, mungkin Mas Adit kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau menjadi salah satu narasumber ya dari kegiatan acara HMSI Connect kita kali ini. Episode berapa nih guys ya? 2 kalau nggak salah ya. Pokoknya episode selanjutnya kira-kira kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber lainnya yang bisa memberikan dampak positif kepada kita, seperti contohnya Mas Adit kali ini. Mungkin sekian Mas Adit, saya izin tutup untuk podcast kali ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.